Oke, baik teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas mengenai eh, subjek, predikat, objek lewat frase, klausa, dan kalimat. Kita mulai dengan apa itu kata ya? Apa itu kata dalam konteks bahasa Indonesia? Jadi, kata itu dapat merujuk atau dapat dilihat sebagai satu unit dasar dalam bahasa. Unit dasar ini menyediakan ataukah memiliki makna di dalamnya. Jadi setiap kata itu ada meaning, ada makna di dalam unit dasar tersebut. Ketika kita ngomong kalimat, maka sesungguhnya kata-kata lah yang membentuk kalimat. Untuk apa kata-kata itu? Jadi ketika dia menjadi kalimat, maka sebuah kata itu kemudian eh, akan menyampaikan sesuatu, pesan ataupun informasi sebagai luarannya. Sehingga dalam linguistik itu, kata sebagaimana yang saya utarakan di pertemuan sebelumnya, kata itu memiliki beberapa jenis ya. Atau kayak biasa dalam yang disebut kelas kata itu. Jadi di sana ada kata benda, ada kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Mereka ini semua, jenis-jenis ini semua, itu memiliki peran dan fungsi tertentu dalam pembentukan kata. Dalam tata bahasa, ataukah dalam istilah bahasa Inggris disebut grammar, kata sering digunakan untuk menyebutkan suatu kesatuan linguistik yang memiliki arti di dalam. Misalnya, rumah itu adalah, kalau dalam jenis kata, adalah kata benda. Nah, ketika kita menyebut itu secara pemaknaan, tentu akan merujuk pada tempat, suatu tempat tinggal. Tapi ada yang berbeda ketika kita menyebut misalnya lari. Jadi kita ketika menyebut kata lari, maka gambarannya tidak merujuk pada sesuatu sebagaimana kata benda dalam hal ini rumah, tapi akan merujuk ataukah menunjukkan kepada kita pada suatu aktivitas, suatu aksi, yakni kegiatan berlari. Dengan demikian, kalau dalam konteks bahasa Indonesia, merujuk pada unsur dasar dalam pembentukan kalimat yang tadi, setiap kata dapat disimpulkan memiliki makna dan fungsinya. Makna dan fungsi ini apa tujuannya? Satu paling pokok adalah dia berfungsi untuk menyampaikan informasi ataupun pesan. Lebih jauh, eh, di dalam suatu kalimat ataukah dalam suatu jenis kata, ketika ada dua kata yang dihadirkan dalamnya, itu biasanya disebut frasa ataukah frase yang biasa ya secara membaku disebutnya. Frasa ini dia merujuk pada sebuah kelompok ataukah sekelompok kata yang membentuk kesatuan makna gitu. Tetapi dia belum membentuk kalimat lengkap. Jadi frasa itu baru terdiri dari dua atau lebih kata yang disusun bersama, tetapi belum memiliki subjek maupun kata kerja atau predikat yang lengkap seperti dalam sebuah kalimat. Eh, Frasa dapat terdiri dari beberapa jenis kata, seperti kata benda, kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja yang digabungkan untuk menyampaikan suatu ide atau konsep yang lebih spesifik. Sebagai contoh, eh,
frasa kata benda ya, atau kalau biasa disebut frasa nominal. Ada dua kata di situ gitu, tapi dia merujuk, dia disebut eh, frasa seperti buku tebal. Ini buku tebal ini disebut frasa nominal. Kucing hitam, dia juga frasa nominal. Dia dua kata yang dihadirkan dalam satu kelompok dan disebut sebagai frasa nominal atau frasa kata benda. Contoh lain, misalnya berlari cepat ataukah makan malam. Berlari cepat, ini kalau dua kata yang terhubung ini, kita bisa melihat bahwa di situ ada kata kerja ya, kata kerja di depannya, berlari ataukah makan eh, sebagai kata kerja, dan malam yang merujuk pada objek tertentu, keterangan tertentu. Maka misalnya berlari cepat ataukah makan malam yang tergabung dari dua kata ini, itu biasa disebut sebagai frasa verbal ataukah frasa kata kerja. Berikutnya, ada yang disebut juga frasa adjektival ataukah frasa kata sifat. Contoh misalnya ketika kita menggunakan apa dua kata sekaligus, misalnya sangat pintar ataukah cukup tinggi. Jadi dia merupakan frasa sifat. Agus sangat pintar ataukah Holis cukup tinggi. Berikutnya ada yang disebut frasa adverbial. Frasa adverbial ini merujuk pada keterangan. Misalnya dengan hati-hati pada waktu itu. Jadi dia merujuk pada adverb, kondisi atau ruang tertentu. Nah, dalam belajar eh, bahasa Indonesia, pemahaman tentang frasa itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya frasa yang digabungkan oleh satu atau dua atau lebih kata itu dapat membantu kita memahami bagaimana kata-kata dapat disusun untuk membentuk unit makna lagi, unit makna yang lebih besar lagi. Nah, frasa itu sering digunakan juga untuk memperkaya dan menggambarkan rincian dalam sebuah kalimat. Jadi gambarannya bisa lebih detail, juga rinci, gitu. Dia terinci dalam satu kalimat. Seiring dengan hal itu, eh, mempelajari frasa dalam bahasa Indonesia atau menggabungkan frasa-frasa ini, dia mampu untuk membentuk kalimat yang lebih kompleks dan lengkap. Berikutnya kita masuk ke, setelah frasa, kita masuk ke istilah lain. Jadi ada yang disebut klausa. Klausa. Dalam konteks bahasa Indonesia, klausa itu biasa disebut unit bahasa yang lebih besar dari frasa. Jadi dia lebih besar, bahkan kadang dia sudah disebut sebagai kalimat yang dia sudah bisa disebut kalimat, tapi kalimatnya belum lengkap. Eh, dalam konteks frasa dan klausa, frasa ini lebih gede karena dia sudah memenuhi syarat suatu kalimat. Misal klausa itu memiliki subjek juga telah memiliki predikat. Sehingga ketika menyebut kata klausa, maka satu klausa itu sudah bisa dianggap sebagai kalimat yang mandiri. Kan diambil secara terpisah ya. Jadi klausa itu sudah dapat berdiri, sudah dapat sudah bisa mandiri karena dia sudah terdiri dari apa yang disebut klausa tunggal, ataukah dia mandiri, independen, atau sudah memiliki
atau klausa utama. Dan yang paling penting lainnya bahwa ada yang disebut klausa tambahan, gitu. Eh, atau kami bisa sebut dependent, tidak tergantung, gitu, yang dapat berfungsi sebagai klausa penyerta ataukah pelengkap. Sebagai contoh, yang disebut apa yang disebut klausa independen ataukah eh, mandiri ini, misal dia pergi ke toko. Nah, klausa ini sudah merupakan kalimat lengkap gitu. Di sana sudah ada subjek. Yang mana subjeknya? Dia. Dan yang mana predikatnya? Pergi ke toko. Nah, jadi dia sudah bisa disebut sebagai kalimat. Kalau klausa penyerta itu seperti apa? Saya kasih contoh. Eh, ketika ini kan lagi musim hujan ya. Ketika hujan turun, mereka tetap di rumah. Jadi, jadi ketika hujan turun itu adalah klausa penyerta yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Nah, lalu apa yang dia butuhkan? Dia butuh klausa utama ataukah klausa independen. Yang mana mereka tetap di rumah. Karena kalau nggak ada itu, dia nggak bisa terbentuk menjadi kalimat yang utuh. Eh, contoh lain dari klausa pelengkap atau penyerta tadi, misal saya tahu bahwa dia sedang belajar, misalnya. Bahwa dia sedang belajar, itu, setelah saya tahu itu, bahwa dia sedang belajar, itu bisa disebut klausa pelengkap. Kenapa disebut klausa pelengkap? Karena dia memberi informasi tambahan. Tetapi sebagaimana eh, contoh sebelumnya ketika hujan turun, klausa ini masih belum bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap dan memerlukan klausa utama. Yang mana klausa utamanya? Saya tahu, gitu ya. Nah, saya tahu inilah yang dipakai untuk membentuknya menjadi kalimat utuh. Nah, kenapa klausa ini juga perlu dipahami? Karena dengan memahami tentang strukturnya, tuh, dengan memahami mengenai klausa, dia bisa membantu kita memahami struktur kalimat yang lebih kompleks. Dengan mengerti klausa dalam kalimat, kita dapat meningkatkan tentu saja kemampuan menulis, apakah bagaimana membangun suatu paragraf yang baik. Next, uh, saya ingin menunjukkan lagi yang paling terakhir dari struktur ini, kalimat. Jadi tadi sudah ada frasa, lalu klausa, dan berikutnya adalah kalimat. Eh, kalau kalimat, tadi kita tahu kan klausa itu sudah kalimat ya, tapi belum lengkap, belum utuh sebagaimana kalimat. Nah, kalimat itu unit dasar dalam penyusunan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih kata yang disusun secara gramatikal untuk menyampaikan suatu ide. Jadi kalimat itu merupakan satuan bahasa yang memiliki struktur yang jelas, termasuk unsur-unsur seperti subjek dan predikat. Ya. Nah, yang mana saja menjadi elemen penting ketika kita ingin membangun satu kalimat. Yang pertama itu subjek, lalu predikat, atau yang biasa disebut kata kerja, lalu objek, kemudian keterangan. Nah, subjek itu seperti apa? Jadi subjek itu dia merupakan unsur yang melakukan tindakan atau yang dijelaskan dalam kalimat. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, Agus, Holis, atau ke siapa lagi ya? Andi.
Itu semua adalah subjek. Eh, Subjek ini punya peran penting karena pada akhirnya dia yang dijelaskan dalam kalimat-kalimat yang kita bikin. Nah, lalu ada predikat atau kata kerja. Apa bagian kata kerja itu? Kata kerja itu menjadi unsur untuk mengungkapkan tindakan subjek tadi. Si Agus misalnya. Agus sedang tidur. Gitu. Sedang tidur ini merupakan tindakan yang dilakukan Agus. Keadaan yang dilakukan oleh subjek. Gitu. Nah, kata kerja juga ini terdiri dari apa gitu? Eh, Pelibatan kata-kata lain yang perlu mendukungnya. Nah, lalu setelah kata kerja ada objek. Tadi Agus sedang tidur, Agus tidur. Kalau saya menambahkan misalnya Agus tidur di kasur. Nah, Agus tidur di kasur itu merupakan tidur di kasur itu merupakan unsur yang menjadi sasaran atau penerima tindakan dalam kalimat. Nah, objek juga bisa berupa kata benda atau frasa. Frasa. Frasa kata benda ya. Jadi dia juga bisa kata benda sekaligus frasa kata benda. Seperti yang sudah saya paparkan di atas bahwa frasa kata benda itu adalah eh, dua atau lebih kata yang digabungkan. Berikutnya adalah keterangan. Keterangan itu merupakan unsur tambahan yang memberikan informasi lebih lanjut tentang subjek, predikat, atau objek dalam kalimat. Keterangan dapat berupa kata, eh, apa ya, yang mengenai tentang waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Kita lihat eh, contoh yang lebih sederhana lagi ya. Eh, Misalnya, Ani membaca buku di taman. Di sini sangat jelas kita lihat subjeknya mana, eh, kata kerjanya mana, objeknya mana, dan keterangannya mana. Subjek ini adalah si Ani, kata kerjanya adalah membaca, objeknya adalah buku, kemudian di taman itu adalah keterangan di mana aktivitas itu dilakukan oleh Ani sebagai subjek dan membaca buku. Jadi itu yang apa contoh simpelnya. Tentu dengan memahami struktur kalimat ini itu akan membantu kita gitu menggunakan atau menyusun informasi secara lebih efektif gitu. Jadi dengan menguasai konsep kalimat kita sangat mungkin untuk bisa berargumentasi, berbicara, menulis ataukah memahami teks-teks dalam bahasa Indonesia. Eh Berikutnya adalah bagaimana cara kita membangun kalimat dalam suatu paragraf. Ini penting ya. Jadi tidak tidak sekadar bikin kalimat ya. Karena ada yang disebut paragraf. Nah, dalam membangun kalimat dalam satu paragraf itu kita memerlukan pengorganisasian ide atau informasi secara logis dan koheren tentunya, saling terhubung. Saya ingin menunjukkan beberapa langkahnya. Jadi ketika Anda mencoba membangun kalimat dalam satu paragraf, kita harus tahu apa ide utamanya. Nah, ide utama inilah merupakan titik berangkat kita. Karena dia akan menjadi bahasan pokok yang kita akan sampaikan dalam yang akan kita apa yang akan kita jadikan poin utama dalam satu paragraf. Lalu berikutnya apa yang kita perlukan? Kita butuh membuat suatu kalimat pembuka. Gitu. Nah, menulis kalimat pembuka itu diperlukan daya pikatnya.
Kenapa diperlukan daya pikat? Karena dengan membuat kalimat yang menarik di awal, itu otomatis akan menarik perhatian pembaca dan secara jelas akan melihat apa ide utama yang dinyatakan penulis di dalamnya. Jadi kalimat pembuka itu dapat berupa apa aja? Pernyataan umum, ataukah pertanyaan yang terkait dengan topik tertentu. Berikutnya, dalam menyusun kalimat dalam sebuah paragraf, kita perlu mengkompos atau menyusun gitu. Menyusun kalimat-kalimat pendukungnya. Jadi setelah kita menulis kalimat utamanya, dalam satu paragraf untuk memperjelas topik kita itu, sesungguhnya kita kalimat-kalimat berikutnya itu adalah kalimat pendukung. Apa tujuannya kalimat pendukung ini? Itu untuk menguatkan, memperjelas lagi kalimat pokoknya. Kalimat pokok dari apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga kalimat pendukung itu dia harus selalu mendukung ide utama yang pertama dituliskan tadi itu. Gitu. Eh, Apalagi yang perlu diperhatikan lainnya? Koherensi. Nah, keterkaitan gitu ya. Keterkaitan kalimat-kalimat yang dibangun. Kenapa butuh koherensi? Karena dengan koherensi atau saling keterkaitan kalimat utama dengan kalimat-kalimat pendukung lainnya, alur yang kita bikin ini bisa menjadi lebih logis. Nah, di sana diperlukan apa saja? Gunakan kata penghubung ataukah frase penghubung gitu untuk menghubungkan kalimat-kalimat tersebut dengan baik. Nanti akan kita khusus bahas gitu lagi yang apa yang disebut koherensi dan kata-kata penghubung ataukah frasa-frasa penghubung dalam suatu kalimat. Lebih lanjut, diperlukan apa yang disebut variasi struktur kalimat. Dalam variasi struktur kalimat ini kita diminta untuk menghindari penggunaan terus-menerus struktur kalimat yang sama ataukah bahkan kata yang sama ya. Jadi sepanjang pembentukan satu paragraf itu kita diminta untuk memvariasikan panjang pendeknya suatu kalimat, struktur kalimat untuk membuat paragraf yang lebih menarik. Lagi, kita butuh mendetailkan dan mengilustrasikan kalimat-kalimat yang kita bangun. Jadi kita bisa saja mendetailkan ataukah mengilustrasikan sesuatu yang mendukung ide-ide yang kita turunkan dalam eh, paragraf itu. Apa saja yang bisa mendukung ilustrasi ataukah mendetailkan topik ataukah ide utama kita. Misalnya, Anda boleh ngutip pernyataan pendukung, tambahkan data, atau menambahkan analogi-analogi yang relevan. Yang terakhir, agar lebih menarik lagi, supaya paham orang dari ide pokok kita atau tujuan dari kalimat-kalimat yang kita bangun itu, selalu diperlukan apa yang disebut kalimat penutup, atau yang dalam bahasa Inggrisnya conclusion. Gitu. Jadi sisipkan kalimat penutup yang bagaimana? Yang bisa merangkum pokok-pokok utama paragraf dan memberikan kesan akhir yang kuat. Jadi kalimat penutup itu vital karena dia berisi kesimpulan ataukah rangkuman dari pendapat yang disampaikan sebelumnya. Jadi seperti itu dulu untuk bahasan kita di pertemuan ini. Selanjutnya silakan teman-teman untuk berargumentasi ataukah menyampaikan pertanyaan maupun eh, pernyataan lain terkait dengan apa yang saya sebut tadi kata, frasa, klausa, dan kalimat. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi di forum. Oke, itu dulu ya.